Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami dapat apa namanya Pak istilahnya tadi apresiasi dari KPK karena kami menjalankan apa yang direncana aksikan oleh KPK. Kami menjalankan mulai tahun 2021 sampai 2022 ini. Nah, itu yang pertama. Nanti mungkin Pak Pahala dari KPK akan bisa menambahkan. Nah, dari saya, yang kedua saya ingin menyampaikan mungkin teman-teman ini ada temuan BPK di kami kurang lebih 10.249 KPN penerima bansos sembako yang menurut BPK tidak tepat sasaran karena di sistem administrasi Ditjen Administrasi Umum AHU Kementerian Hukum dan HAM tercatat penerima bansos itu tersebut adalah direksi atau pejabat di perusahaan itu. Nah, padahal kami cek mereka miskin, orangnya miskin. Ada yang cleaning service, ada yang buruh. Nah, mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu. Nah, tapi realitasnya mereka miskin gitu. Nah, karena itu kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Menteri Kumham. Beliau sudah Bu Risma dibuka. Saya ingin menyampaikan semua pihak saja yang memberikan data untuk harus diteliti dulu siapakah mereka. Jadi ada pihak terkait yang menangani masalah itu sebelum masuk ke Kumham. Nah, itu yang harus diteliti dulu. Karena kalau di kami lah dia tetap orang miskin, dia memang kenyataan cleaning service, ada yang tadi buruh dan sebagainya. Nah, kalau dilepas dia orang miskin gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah kemudian yang ketiga, jadi saya masuk kan akhir Desember 2020, ya kan? Terus setelah itu BPK menyampaikan bahwa ada beberapa temuan BPK beberapa tahun yang lalu itu yang belum kami tindak lanjuti di Kementerian Sosial. Nah, karena itu saya menindaklanjuti hasil temuan BPK itu. Jadi awalnya saya ngomong sudah aku sampai Pak Jokowi gitu mulai 2019 saya selesaikan. Nggak bisa Bu, ini ada temuan katanya staf saya, ada 2017, ada 2015, dan terakhir yang saya tangani itu sampai 2004. Terakhir saya nangani sampai 2004. Nah, kemudian jadi saya ingin menyampaikan saat itu kemudian kita ada struktur organisasi baru. Nah, di dalam struktur organisasi baru itu jadi semula kan kami menyediakan struktur organisasi dengan tujuan untuk penghematan. Nah, sehingga karena kan kita misalkan nangani korban penyalahgunaan nafsa itu jumlahnya ya banyak tapi tidak sebanyak kalau kita nangani orang miskin. Akhirnya kita gabung, jadi itu ada yang nangani narkoba, ada nangani nangani TKW yang bermasalah, kemudian ada yang nangani misalkan penganiayaan. Nah, itu dengan Permensos 7/22 layanan atensi kita mengamanatkan di balai pun itu multi layanan sehingga kita gabung itu. Nah, sehingga kalau hasil temuan BPK itu pada tahun 2015 sampai 2017 itu ada temuan dari BPK 2015 sampai 2017 tercantum 12 IPWL. IPWL itu singkatannya institusi
wajib lapor. Penerima wajib lapor. Nah, itu ada temuan untuk melunasi ganti rugi. Total temuan dari 12, 4 diantaranya telah melunasi. Jadi 12 itu 4 sudah melunasi, 8 itu belum melunasi. Nilainya saya tidak sebutkan IPWL-nya apa, tapi nilainya itu total temuan itu 1.479.569.600 rupiah. Sudah ditindaklanjuti sebesar 154.713.332. Yang belum terselesaikan atau belum ditindaklanjuti pengembaliannya oleh PPL sebesar 1.324.856.268 rupiah. Jadi kenapa kemudian atas dasar temuan-temuan BPK tadi, kemudian saat ini kita memang masih menangani korban naksa, tapi kita langsung P2P begitu, yang kita gunakan dengan standar seperti datanya seperti DTKS untuk penanganannya. Nah, jadi pada tahun 2022 kita menangani 36.494.012.000 rupiah. Rinciannya dengan SOTK lama, OTK lama karena perubahannya itu di pertengahan tahun 2022 itu 17.848.616.000. Nah, kemudian SOTK yang baru untuk menangani nafsa dan orang kena HIV AIDS sekitar anggarannya adalah 18.345.396.000. Demikian. Kira-kira begitu. Terima kasih.